Silakan Om. Nggak apa-apa sambil makan. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Oke, saya mulai ya. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang The Great Lockdown, the worst economic downturn since the Great Depression. Jadi, pembahasan ini ada di blog IMF, International Monetary Fund. Nah, di sini tuh menjelaskan tentang grafik penurunan daripada efek lockdown kita pada pandemi corona kali ini. Secara global, kan kita bicara dulu yang ekonomi makronya. Secara global itu, kan kita beberapa kali mengalami global financial crisis. Yang pertama itu kan tahun 98, kemudian lanjut di tahun 2008 dan 2009. Nah, kemudian dilanjut lagi di tahun 2018 kemarin dan sekarang 2020. Nah, untuk 2020 sendiri, GDP growth-nya itu mengalami penurunan sekitar minus 3%. Ini lebih tinggi dibandingkan global krisis tahun 2009 kemarin. Ini kita berbicara dari umum dulu ya, baru ke Indonesianya. Nah, kemudian global krisis ini secara walaupun memang ada penurunan, tapi juga ada peningkatan setelahnya gitu. Tapi untuk beberapa negara seperti di Amerika, negara-negara besar ya, terutama di Amerika, di Europe, di Jepang, di Cina dan India, ketika lockdown kali ini yang paling parah itu mengalami lockdown adalah di daerah Eropa sebesar hampir minus 8%, dan kemudian disusul oleh Amerika di minus 6% dan Jepang di minus 5%. Kita bicara mereka adalah negara-negara maju, tapi mengapa mengalami lockdown yang kerugian atau penurunan yang cukup signifikan gitu dibandingkan dengan negara Cina dan India. India ketika lockdown kali ini mereka tetap bertahan di 2% di growth-nya, walaupun ada penurunan tapi nggak sampai minus. Di Cina itu 1,5%. Nah, sekarang kita berbicara mengapa negara-negara maju tersebut mengalami penurunan yang signifikan gitu. Kita bisa lihat dari sumber dana yang mereka dapatkan. Kita bisa bicara tentang hutang, karena kan namanya negara pasti memiliki hutang. Mengapa Amerika, Eropa, dan Jepang itu ketika lockdown mereka mengalami penurunan yang sangat signifikan? Itu karena salah satunya adalah credit risk, yaitu mereka memiliki hutang yang sangat banyak, lebih banyak puluh-puluh kali daripada Indonesia, sehingga ketika mengalami lockdown seperti ini, mereka kan tidak punya income, sedangkan hutangnya akan terus naik dengan bunga yang berlaku ketika dia meminjamkan ada bunganya. Nah, itu akan terus meningkat, sedangkan pembayarannya tidak bisa gitu karena perekonomiannya yang turun. Akhirnya dengan ketidakstabilan kondisi ini, negara-negara tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian ada hal yang menarik di sini, ada projection growth yang diprediksi oleh IMF. Yang menarik di sini adalah ini kayaknya harus aku kirim di WhatsApp nanti. Ini penurunan GDP terbesar itu ada di negara Italia. Dia sampai minus 9%. Dan ini yang mengakibatkan kenapa Eropa mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan gitu. Dia sampai 8%. Karena rata-rata penurunan di Eropa itu sebesar paling kecil itu 7%. Dan itu dialami oleh negara Jerman. Dan yang paling tinggi adalah Italia. Di 9,1% penurunannya. Nah, kemudian, tapi di samping penurunan tersebut di 2020, 2021 projection-nya justru menjadi positif. Kenapa bisa positif? Satu, ketika di 2020 kan orang-orang nih istilahnya perekonomian melemah, dalam artian kemampuan mereka untuk konsumsi menurun gitu. Nah, di situ ada cadangan cash yang tersimpan, yang tidak terkeluarkan, karena kan secara outcome atau pengeluaran, orang Indonesia itu kan dibagi-bagi. Ada makanan, ada transport,
ada liburan, kemudian ada belanja pangan gitu. Nah, dalam kondisi lockdown ini dari income yang mereka miliki, mereka hanya mengeluarkan atau pengeluaran itu hanya kepada bahan pokok saja gitu, makanan saja. Sedangkan budget-budget lain mereka tidak keluarkan gitu, yang kita rasakan bersama kan. Kita selama lockdown kita hanya membeli bahan pokok saja seperti nasi, lauk dan lain-lain gitu. Sedangkan untuk shopping, untuk beli baju atau misalnya kita untuk jalan-jalan itu kan nggak kita keluarkan, otomatis ada cash lebih yang tidak tersalurkan gitu. Nah, prediksinya setelah corona ini selesai kan diperkirakan kan kalau ada 3 riset tuh. Yang riset pertama kan sudah gugur karena kan ternyata bulan April ini belum mencapai puncak sebetulnya. Jadi bisa kemungkinan di Mei atau Juni, yang mana selesainya itu di bulan Agustus, September, sampai Oktober, atau bahkan sampai akhir tahun baru selesai gitu. Nah, peningkatan nanti pelonjakan daripada tingkat konsumsi masyarakat global justru ini akan menarik karena ketika kita melihat projection 2021 rata-rata melakukan peningkatan dari yang terendah 2,4% hingga yang tertinggi 9,2%. Tingkat peningkatannya gitu, terutama di negara Asia. Negara Asia setelah setelah pandemi ini selesai malah mengalami peningkatan yang sangat-sangat tinggi. Contohnya pada corona kali ini, Cina itu memiliki penurunan, tapi dia nggak sampai minus di 1,2%. Sedangkan 2021 mereka akan mengalami peningkatan hingga 9,2% perekonomiannya, karena setelah corona ini selesai, mereka akan mengambil alih ekonomi global itu. Indonesia diprediksikan akan naik sebesar 5%. Itu sebuah istilahnya angka yang sangat tinggi ya sebenarnya untuk ekonomi makro. 5% itu angka yang sangat tinggi. Kemudian negara Malaysia akan tumbuh sangat tinggi 9%, Filipina 7,6%, Thailand 6,1%, dan Vietnam 7%. Nah, kemudian melihat dari prediksi tersebut, apa kata Sri Mulyani, Menteri Ekonomi kita? Nah, Sri Mulyani optimis ekonomi Indonesia akan pulih dari pandemi virus corona atau COVID-19 pada tahun 2021. Pertumbuhan akan mampu mencapai 5,5%. Kemudian inflasi pada tahun 2021 diperkirakan sekitar 2-4%. Kemudian defisit anggaran diproyeksikan 3-4%. Ini untuk memulai meningkatkan disiplin anggaran dan menurunkan defisit ketika, dan ini akan kita fokuskan pembelanjaan barang atau sektor-sektor yang menjadi prioritas tahun depan. Nah, ada impact yang sangat menarik lagi dari pandemik ini adalah harga emas sekarang menjadi termahal. Dia masuk rekor muri harga emas paling mahal. Sekarang 1 gram antam itu sebesar 934.000, di mana terjadi pelonjakan yang cukup tinggi. Dari awalnya kan 823-an. Ini naiknya sampai 100.000 gitu. Impact daripada pandemik ini seperti itu. Nah, kemudian melihat daripada pandemik tersebut, pastikan alam menstabilkan kan, maksudnya tidak semuanya mengalami dampak negatif. Ada beberapa industri-industri yang mengalami dampak positif daripada daripada pandemi ini. Yang kalau untuk dampak negatif itu kan kebutuhan yang sekunder, yang tersier itu mengalami dampak negatif yang cukup tinggi karena mereka tidak terlalu dibutuhkan ketika pandemi. Berbalik dengan mereka yang memiliki bisnis di sektor yang primer itu memiliki dampak positif karena sekarang semua orang berpikir bagaimana mereka bertahan hidup gitu, bukan untuk bergaya hidup. Kemudian ada beberapa industri yang diuntungkan ketika corona ini. 3 sektor yang mengalami booming diperkirakan ada potensial.
Yang pertama adalah jasa logistik. Jasa logistik itu pengiriman, kemudian telekomunikasi elektronik, makanan dan minuman. Itu 3 sektor yang mengalami pelonjakan ketika pandemik ini. Contoh saja telekomunikasi elektronik seperti Zoom, WhatsApp, kemudian penyedia-penyedia provider handphone gitu. Itu mengalami peningkatan karena sekarang semua komunikasi kan by digital. Otomatis memerlukan kuota gitu. Di sana mengalami peningkatan. Makanan dan minuman karena mereka adalah kebutuhan primer gitu. Kemudian beberapa perusahaan tekstil juga mendapatkan keuntungan dari pandemi virus corona. Karena subtitle dan tekstil di Indonesia, terasa sekali waktu kita bicara tentang produksi APD dari masker, di mana seluruh industri Indonesia sekarang dalam situasi menjadi concern adalah bahan baku kata Sri Mulyani. Kemudian yang mengalami peningkatan adalah produksi alat kesehatan. Seperti itu. Jadi di samping ya itu bagaimana alam bekerja itu kan mereka akan terus menyeimbangkan gitu. Ya walaupun ada sisi negatif tapi juga ada sisi positif walaupun itu impact dari ketidakseimbangan yang cukup tinggi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Mungkin saya ya sedikit Pak dosen. Ya, silakan Bang Arwan.